Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo dan Budaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili dari tim doa Wihara Budayana Surabaya Kuta Gede nomor 1 ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Sugeng Suryanto. Ditinggal kematian orang yang pernah berkumpul sekian puluh tahun, tidak gampang, tidak mudah untuk merelakan, melepaskan. Di saat kita melayat orang lain, relasi, kerabat, mudah saja, gampang saja kita memberi nasihat kepada orang lain yang sedang berduka. Sabar ya, ikhlas, relakan kepergian yang telah meninggal. Namun ketika kematian itu terjadi dalam keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, yang berkumpul, yang bergaul sekian puluh tahun, ternyata tidak gampang, tidak mudah. Nasihat itu mudah kita berikan orang lain, tapi belum tentu nasihat itu mudah ditujukan untuk dirinya sendiri. Seseorang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, batinnya, pikiran, ada ikatan-ikatan yang sulit dipisahkan. Namun bagaimanapun juga, di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha mengingatkan kepada umatnya untuk menyadari bahwa di dunia ini ada hukum ketidakkekalan, ketidakabadian. Kalau di kalangan umat Buddha dengan istilah bahasa Pali, anicca, sabi sangkara anicca, segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta itu tidak kekal adanya. Almarhum pernah lahir, dewasa, dan akhirnya menjadi tua, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah hukum abadi yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Di saat kemarin belum tutup peti, keluarga datang ke tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti, kita bisa melihat tentang kematian yang berlaku kepada siapapun. Kita bisa melihat di tempat penjualan peti ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada ukuran yang kecil, ada ukuran sedang, ada yang besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa seseorang mati bisa kapanpun, umur pun. Ada yang kecil, disiapkan peti mati yang kecil, yang anak-anak. Ada yang dewasa, remaja, bahkan ada yang tua, yang besar. Artinya umur berapapun seseorang tidak menjadi jaminan bisa lewat dari kematian. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada peti mati yang ditempeli dengan simbol-simbol keagamaan di luarnya. Ada salib, ada Konghucu, ada Buddha maupun agama-agama lain. Kamu beragama apapun, tanpa kecuali juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita bisa bertanya di tempat penjualan peti, ada harga-harga yang berbeda. Ada yang harga murah, ada yang harga sedang, dan ada yang harga mahal. Status ekonomi seseorang tidak menghalangi seseorang untuk mengalami kematian. Disiapkan peti mati yang harga murah untuk orang miskin. Kemudian yang menengah, konglomerat maupun pengusaha pun juga akan mengalami kematian dengan harga peti yang ratusan juta bahkan miliaran. Jadi kematian bisa meratakan semua kehidupan, status apapun, umur berapapun. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan perasaan sedih karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, kesedihan adalah wajar. Berpisah dengan orang yang dicintai pada umumnya menimbulkan duka yang mendalam bagi yang belum bisa menerimanya. Bapak Ibu saudara sekalian, di kalangan umat Buddha ada dua pandangan berkaitan dengan orang yang meninggal. Yang pertama, seseorang meninggal langsung diikuti kelahiran berikutnya. Mungkin di tempat lain bukan kelahiran tapi masuk surga, masuk neraka. Ya, pada prinsipnya sama. Dalam kehidupan ini akan berpindah ke alam-alam berikutnya.
Ada yang langsung dikatakan di dalam Dhammapada, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Begitu seseorang meninggal, langsung diikuti dengan kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang diperbuat semasa hidupnya. Kemudian pandangan yang kedua, seseorang yang meninggal menunggu 49 hari. Sebelum 49 hari masa transisi atau masa peralihan. Apabila seseorang kebajikannya itu kurang, maka dia condong terlahir di alam-alam rendah. Tapi apabila sekalipun kebajikannya kurang yang meninggal, ada bentuk-bentuk kepedulian, bentuk simpatik dari keluarga yang hidup kepada yang meninggal, itu akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dengan istilah di dalam agama Buddha, pelimpahan jasa. Selama 49 hari sebelum almarhum mempunyai tempat yang khusus, tempat yang baru, kesempatan bagi keluarga untuk mendoakan. Ada yang setiap hari, ada yang kelipatan 7 kali 7 ya. Diakhiri dengan 49 hari sebagai hari yang menentukan sekali kelahiran di alam berikutnya. Saya yakin keluarga yang ditinggalkan rasa bakti yang tinggi kepada almarhum Bapak Sugeng itu besar sekali. Maka panjatkan doa, harapan maupun membuat kebajikan-kebajikan yang akan membuat arwah itu berbahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki beliau akan mendorongnya terlahir di alam-alam bahagia. Dan keluarga besar bisa merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggalkan suami karena kematian, ditinggal seorang ayah karena kematian, bukan terjadi kali ini saja, keluarga Anda kali ini saja, namun juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Sugeng Suryanto. Semoga arwahmu benar-benar terlahir di alam surga bahagia, surga Sukawati. Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir dalam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka beliau akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan setiap umat beragama, hidup dunia panjang umur bahagia, kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga untuk mendoakan almarhum Bapak Sugeng Suryanto terlahirnya di alam bahagia, alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.